Waalaikumsalam. Alhamdulillah kesempatan. Iya. Oh, Masya Allah, benar-benar ngopi juga kan Iya, ya? Ngopi juga, ya Allah. Ngopi. Ntar ada yang mau datang lagi, ada lagi temennya ini yang Ilham. Iya. Sudah di depan dah. Iya. Iya. Ada kali suruh masuk aja kalau mau itu. Kalau ada yang suruh masuk aja temennya. Gitu ya. Ayo, nih cobain dulu. Ya, minumnya kopi maktab ini. Kopi maktab ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Aduh. Iya. Biar hangat ya. Iya, baru pulang. Datang lagi saudara gitu ya. Nambah cahaya gitu. Iya. Lalu dari kemarin dia mau ini tapi bilang, dia bang kerja segala macam ya udah pas waktu luangnya aja dah. Kan nggak maksa. Tan, satu lagi Tan. Buat ini apa namanya? Alfian. Alfian. Manggilnya Mas Fian. Ya boleh. Oh gitu. Iya. Alhamdulillah. Ini ngopi apa teh? Boleh apa aja. Apa aja ya? Alhamdulillah ini Pak. Cakep. Boleh ya, bro. Iya. Macet tadi jalan macet. Alhamdulillah macet banget tadi namanya ngopian kali ya. Iya. Oh, itu ya. Baru pulang kita Pak Ustaz. Ya, baru pulang ya. Iya. Alhamdulillah. Karena kan sebelumnya juga kita kan melihat di YouTube-nya yang Ustaz yang diam itu HP-nya untuk apa tergerak gitu untuk aneh. Ada gitu motivasi. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Benar ya. Ya ada kenal gitu main teh. Ya, karena mungkin nggak lihat di jalan atau Alhamdulillah. Nggak asing mukanya. Iya, nggak asing gitu. Iya, alhamdulillah. Gitu kayak alhamdulillah. Iya. Iya, makasih. Iya. Alhamdulillah. Ini guru kita kalau manfaat ngaji di sini. Nah, beliau membimbing nih untuk Muhammad Irwan. Ini dia di Majid. Iya. Ambian tadi udah sampein, tapi mungkin ada kan lebih lanjut segala macam atau ini kan ente yang mau diceritakan kan. Ya biar jelas gitu, biar ente juga enak dapat jawabannya gitu. Memang masih ada yang mengganjel. Iya pasti dong. Gitu. Terus maaf untuk lanjutin yang tadi kan untuk misalnya kiat-kiat apa namanya tawakal, tawakal tuh ternyata nggak di akhir, di depan. Terus kan berarti kayak apa namanya niat kita buat apa namanya sholat terus ini terus syariat kita deh kan ini syariat kita tawakalin segala macam. Nah ada nih misalnya kita udah menjalankan gitu maksudnya tawakalnya di awal terus kita ikhtiar atau kita syariat terus tapi hasilnya nih nggak sesuai atau apa gitu kan atau hasilnya nggak sesuai ekspektasi atau apa. Nah, tapi di balik itu ternyata ada apa namanya ada kemudahan atau ada jawaban lain gitu Ustaz. Ada jawaban lain dari Allah buat kita nyelesain tuh masalah gitu kan. Nah itu berarti itu apa buahnya kita tawakal itu apa gimana Ustaz maksudnya? Karena ada tuh orang dia maksudnya kita jalan segala macam terus di mungkin nggak sesuai segala macam tapi pas dia sabar pas dia ini itu ternyata ada jawaban lain gitu maksudnya jawabannya emang di luar dari yang dia syariatin gitu Ustaz. Nah, itu apakah emang benar-benar maksudnya salah satu itu pertolongan atau buah dari tawakal gitu Ustaz? Nah, tawakal itu juga memiliki hubungan kuat dengan apa yang disyariatkan. Gak mungkin orang yang hatinya betul, tawakal condongnya, bergantungnya, tawakalnya kepada Allah itu benar. Gak mungkin syariatnya itu salah. Tawakal itu adalah amalan sebuah hati, ketergantungan, kecondongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ini perkara iman. Tawakal itu adalah perkara hati yang kita memiliki kecondongan, kata ulama, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kecondongan hati kepada Allah tidak mungkin si zahir kita ini tidak memiliki yang disyariatkan oleh Allah.
tentunya sesuatu yang betul-betul dihalalkan oleh Allah, yang disyariatkan. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah memerintahkan agar supaya apa? Menjalankan hukum sebab. Menjalankan hukum sebab. Kata innallaha ta'ala amrun bitta'atil asbab ma amrihi bittawakkal. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar supaya bersebab. Nah, sebab ini adalah wasilah agar supaya menyempurnakan inti punya tawakal kepada Allah. Fassa'i fil asbab bil jawarih ta'atan lah. Jadi si sebab jasad kita ini, usaha kita ini adalah sebuah ketaatan yang dilakukan oleh anggota tubuh atas dorongan hatinya, imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dorongan iman tidak ada, maka dipertanyakan sebab yang dijalankan secara syariah, dikhawatirkan dia akan melenceng. Ya, kecewa dengan makhluk. Ya, kenapa? Karena pergantungan hatinya nih nggak punya hakikat keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang yang bergantung kepada makhluk, akhirnya kecewa, tersinggung, dendam, dan lain sebagainya. Ini sama juga dia merobohkan nilai-nilai keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakikat. Gitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi yang perlu dibenahin dulu kecondongannya dulu kepada Allah. Gitu. Ketika kecondongannya kepada Allah betul, maka dia akan melakukan ibadah sabab, maka akan benar jalannya, akan ada tuntunan nanti di situ dengan sendirinya. Yang sekalipun kita telah mengetahui syariatnya tersebut, namun pertemuan sebab itu siapa yang mempertemukan? Allah Subhanahu wa taala. Ketika semakin nyata keimanan kita kepada Allah, maka sebabnya akan semakin jelas. Ya, seperti itu. Jadi kita nyari sebab, kita jalanin sebab ya. Jalanin sebab. Iya. Jadi iya harus tawakal. Kita sebabnya kita ngapain nih nyari nih? Misalnya usahanya kita ya. Usahanya kita. Nggak mungkin ada secara langsung ada aja begitu ya. Pas ada sebabnya ya. Harus ada sebabnya. Dan yang kita mencari sebab ini, kata Ibnu Rajab bahwasanya itu adalah bil jawarih ta'atan lah. Secara anggota tubuh itu sama juga dia menjalankan taat kepada Allah. Diajarkan tubuhnya itu menjalankan taat kepada Allah secara syariah, secara tubuh. Sebab itu. Masya Allah. Jadi yang banyak bermasalahan bukan masalah sebabnya dulu. Ini masalah hatinya, kecondongan dia kepada Allah ini belum nyata. Sehingga apa? Sehingga banyak kecewaan. Pintu-pintu setan jadi mudah masuk di situ. Kenapa? Setan masuk kan bukan melalui sebabnya, melalui kolbu kita. Gitu. Ya, jadi kalau hatinya ketergantungannya dia bersandarnya kepada Allahnya belum nyata, maka sebab manapun akan kecewa. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita udah maksudnya benar gitu segala macam, biarpun dikecewain tapi nggak bakal kecewa. Nggak bakal kecewa. Awal dari awal udah benar nih. Oh, biarpun pas di sebabnya ada yang ngecewain atau segala macam, cuma kurang nggak sesuai ekspektasi itu kecewain, harusnya dia nggak kecewa karena dia bergantungnya harusnya yang pertama ini nggak kenal kata kecewa. Bahwa hasbu. Iya gitu dia yang menjadi pelindung ente, penenang ente. Semuanya diluasin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hasilnya itu ya maksudnya dapat hasil segala macam ini itu nggak kecewa segala, biarpun nggak sesuai ekspektasi, tapi ada jawaban lain dari Allah gitu. Masya Allah. Nah, iya. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelum Pak Ustadz, saya mendengar dari pembicaraan ini sepertinya ada yang perlu Anda tanyakan, Ustadz. Iya, silakan. Benar. Jadi ya ini kan keseharian bekerja Ustadz gitu ya. Dan Anda sudah berusaha gitu dalam ikhtiar semua mungkin. Tapi kenapa gitu ya Pak? Hasilnya itu tidak sesuai dengan yang Anda ingin gitu. Kita kecewa dengan hasil atau dalam bekerja itu pasti kita memiliki partner kan Ustadz ya. Karena partner kita itu tidak sesuai ekspektasi kita gitu keinginannya. Pokoknya kita kecewa mulu dan hasilnya tidak sesuai apa yang ingin, apa bisa dikategorikan ada yang salah dengan tawakalannya gitu. Itu penjelasannya. Memang tawakal tersebut memiliki suatu hakikat.
Hakikat itu adalah sifat keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidqu i'timalil qalbi 'ala Allah azza wa jalla fi istijlabil masalih wa daf'ul madar min umurid dunya wal akhirah kullah. Jadi ini permasalahan iman, permasalahan hati yang mana tahqiq mewujudkan, menyatakan, menyadari sesadar-sadarnya diri kita betul-betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang bersandarnya betul kepada Allah, maka nggak ada yang namanya kecewa. Maka nggak ada yang namanya keluh kesah. Karena pengenalan dirinya kepada Allah itu sempurna. Karena nggak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali dia. Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang bisa membahayakan diri ente. Kenapa? Ketika hati ente memiliki kecondongan, kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, maka Allah akan fahuwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ini yang dibutuhkan apa ya? Kesadarannya dulu. Ya. Tahqiq itu adalah perwujudan. Realita hati kita sama Allah itu benar. Yang kedua, syariatnya pun ikut benar. Maka hasilnya ikut benar. Maka wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang betul-betul berserah diri kepada Allah, wahwa hasbuh. Nyata atau belum kesadaran kita untuk bersandar kepadanya. Kalau misalkan dia betul-betul dia bertawakal kepada Allah dengan kesadaran, dengan realita qalbunya, nggak ada kecewa kok. Nggak ada yang tertukar kok rezeki kita. Apapun yang kita usahakan, baik kecil maupun besar, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Semua usaha yang ente lakukan, jikalau engkau gantungkan kepada Allah betul-betul nyata di hati ente, maka balasannya itu sesuai dengan apa yang ente usahakan. Kata Allah Subhanahu wa taala demikian. Berarti kalau kita masih kecewa, berarti hati kita yang belum betul-betul matang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti pada saat kecewa segala macam itu jangan lihat keluar, berarti maksudnya jangan nyalain orang. Wah, ini harusnya lihat diri kita sendiri dulu apa yang niat kita kan niat sebagai juga dari tawakal kan kita dimakan dulu segala macam, terus penyerahan diri kita ke Allah dulu kayak gimana tahu kita laksanain. Masya Allah. Seperti itu Pak Ustaz. Seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah itu udah mau terus kita pusing di kepala mumet gitu ya. Iya, makanya tawakal itu tidak bisa dikonsep oleh pikiran kita. Tawakal itu nggak bisa dikonsep. Tawakal itu adalah nilainya adalah ketulusan kita kepada Allah. Ketika tawakal itu bisa dikonsep, berarti kita tidak bermain di kolbu, bermain di kepala, di pikiran gitu. Agama itu bukan di pikiran adanya. Kita berhubungan dengan Allah bukan dengan kepala. Gitu. Maka hasilnya berbeda. Kalau di kolbu ini sangat cepat pengaruhnya. Ya kan begitu. Ketika kita bersandarkan kepada Allah, betul-betul bersandarkan kepada Allah, terus kita bungkus dengan syariah, dengan usaha-usaha tersebut memiliki hubungan dengan hati yang penuh kesadaran bersandar dengan Allah, maka apapun yang kau syariatkan akan memiliki pengaruh. Sebagaimana Rasulullah SAW. Walaupun beliau itu tidak pakai baju perang, tetap dimenangkan oleh Allah. Namun Rasulullah mengajarkan kita agar supaya menyempurnakan tawakal dengan usaha, yaitu menggunakan baju perang. Dan kemenangan tersebut bukan karena baju perangnya. Kemenangan tersebut bukan atau sedikit dan banyaknya pasukan. Karena betul-betul diri beliau dan pasukan muslimin itu betul-betul menyandarkan kepada Allah. Karena kemenangan itu bukan terlihat pada nilai kuantitasnya, pada nilai kualitas diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. 313 bisa merubuhkan 3.000 pasukan musyrikin. Nah, kan luar biasa ini. Ini perkaranya bukan perkara zahir, ini perkara batin. Usaha itu hanya mengikuti apa yang diikutkan oleh batinnya. Maka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam logika nggak bisa gini satu akal. Iya. Karena kemenangan itu nggak bisa dikonsep. Bantuan Allah itu wa makaru wa makarallah.
Mereka punya rencana, punya makar. Allah pun juga demikian punya makar bagi hamba-hambanya yang beriman. Gitu. Karena tawakal ini sifatnya iman, sifatnya kolbu, bukan sifatnya di kepala. Di sini. Karena memang udah tawakal di awal. Jadi Allah sendiri dah yang jaga itu, yang ngejaga itu, yang melindungi, yang menyelesaikan permasalahannya. Masya Allah. Jadi udah kejadian atau realnya mau udah ada saat ya. Ada, udah ada contohnya ya. Ya alhamdulillah juga gitu, karena ada pertanyaan dari Ustaz, adanya juga ada nggak paham, bukan kurang paham tentang tawakal segala macam. Ternyata tawakal tuh harusnya di awal gitu kan. Lalu prosesnya itu sebab hasilnya juga kita kalau udah tawakal di awal nggak bakal kecewa, biarpun kecewa sama orang atau apa segala macam. Walaupun nggak sesuai dengan keinginan kita juga ya. Dan juga ternyata pas perang Ahlul Badar itu memang ibaratnya tuh itu realita tawakal di situ. Realita tawakal di situ. Iya, Ustaz banget gitu. Lihatlah ketika Rasulullah bersembunyi di gua tuh, Allah menampakkan sesuatu makhluk yang paling lemah, yaitu sarang laba-laba. Iya. Yang kedua, 2 ekor burung merpati yang sedang dalam keadaan bersarang di situ. Seakan-akan lemah, tertiup. Ya juga dirusak juga langsung rusak itu rumahnya. Namun di balik itu memiliki kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab tawakalnya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar itu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan salah satu pelajaran fenomena bagi sebuah keimanan kita kepada Allah seperti itu harusnya. Bukan dilihat daripada nilai usahanya, tapi dilihat daripada nilai tawakalnya, ketergantungannya, bersandarnya kepada Allah, betul-betul wujudnya ada tahqiq. Tahqiqul qalbi. Ya, i'timad Allah. Nah, itu bersandarnya kepada Allah itu yang perlu ditahqiq, yang perlu diwujudkan, yang direalitakan gitu. Ketika itu sudah menjadi wujud nyata di dalam kalbu kita kepada Allah, usaha itu akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, salah satu ulama mengatakan kesungguhan adalah wasilah. Makanya kesungguhan itu salah satu titik koordinat fokus seseorang untuk mendapatkan apa yang dia tuju. Kata Rasulullah kan begitu. Manjadda wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh dia. Kesungguhan itulah yang membuat engkau kuatnya bertawakal kepada Allah dalam usaha apapun. Semakin engkau fokus, maka engkau semakin berenergi. Coba orang kalau nilai fokusnya sudah hilang, apakah dia akan mengalami keseimbangan dalam menjalankan sesuatu? Kenapa? Hilang fokus. Intinya naik motor kalau nggak fokus gimana? Nabrak. Nabrak. Ketika engkau fokus dalam nilai penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, usaha ente bungkus dengan penyandaran yang luar biasa dalam realita keimanan ente kepada Allah, maka usaha ente akan memiliki pengaruh yang luar biasa. Karena siapa hasbuhnya? Dia Allah Subhanahu wa taala. Ada demikian. Jadi di dalam tawakal itu mencakup semua ya dong, kesadaran kita sama Allah, terus niat juga termasuk juga dengan tawakal, terus sungguhan, hakikat atau pengenalan diri kita sama Allah juga masuk dalam tawakal juga. Jadi Imam Haddad itu termasuk tawakal. Tawakal itu adalah salah satu min a'zami ni'amillah. Tawakal itu termasuk salah satu bentuk keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling agung yaitu adalah tawakal. Ketika engkau memiliki penyandaran yang kuat, yang kokoh kepada Allah, maka semuanya di situ engkau akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin kagak. Karena Al-Qur'an itu la raiba fihi hudan lil itu. Orang yang bertakwa itu akan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah. Hudan ini bisa dikatakan pertolongan. Pertolongan itu salah satu juga petunjuk. Maka kesemuanya kebenaran itu adalah berada di tahqiqnya, di realita hatinya kepada Allah, dibungkus oleh berbagai macam usaha. Usaha itu harus ada bungkusnya, yaitu keimanan kita kepada Allah. Jangan dilepas imannya. Kalau imannya dilepas, nanti kita bakal kecewa hidup. Sayang-sayang, tersakiti waktu kita, tersakiti umur kita, banyak yang tersakiti, kan begitu. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kamu berbuat baik kepada Allah, kamu berbuat mulia hatimu kepada Allah, maka apapun yang kau usahakan untuk dirimu, kembali kepada dirimu. Allah nggak butuh kebaikan kita karena Allah yang punya. Allah mengajarkan kita baik untuk diri kita.
siapapun yang berbuat keburukan kepada Allah maupun kepada makhluknya, kepada Allah, keburukan itu kembali kepada dirinya. Nah, itu kan yang dikatakan laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Semua tergantung daripada nilai kecondongan penyandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti ini pada malam hari ini. Ya. Kita memiliki kecondongan penyandaran kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhasil acara ngopi kita berjalan. Nah, ini kan usaha nih. Sabab. Ya. Munculnya sabab ini dari mana? Dari kecondongan hati kita. Ya kan? Dari penyandaran hati kita yang kokoh sehingga usaha itu, ini bentuk usaha kasbi kita ini memiliki pengaruh daripada apa yang ada di dalam diri kita. Kan? Apapun yang kau ucapkan itu sama juga mengeluarkan apa yang ada di dalam dirimu. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, itu sama juga engkau mengenalkan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Hikam, Al-Imam Athaillah Sekandari, siapa orang yang ingin mengetahui kedudukan seorang hamba itu di hadapan Allah, maka lihatlah di mana Allah menempatkan dirimu. Ketika kita ditempatkan oleh Allah untuk membicarakan yang baik-baik, seperti dakwah, mengajak orang dalam kebaikan, disitulah Allah menempatkan derajat dirimu di sisinya. Semoga ini ada pada kita semua ya, pada kita semua. Jadi nilai usaha apapun dinilai dari nilai-nilai tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dilihat dari usahanya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tawakal ini butuh kesadaran. Tawakal kalau nggak ada kesadarannya maka akan hilang dia, hanyut ke bawah. Ya, banyak orang sedih, banyak orang kecewa. Nah, itu kan perkara iman nih, perkara hatinya ya. Masya Allah. Karena kita pengen usaha juga. Kita usaha 1-10 nih, pengennya nilai 10 hasilnya gitu. Akhirnya nggak dapat 10, kecewa kita. Ya karena ada dari usaha kita, bukan tawakalnya ya. Iya. Ada juga itu main tawakal ibu saya kagak. Begitu kalau nggak kita kaji sama guru kita ya, tawakal kita nggak tahu tawakalnya yang benar kayak gimana. Iya. Benar. Cara. Ada juga biar kita istiqomah gitu kan, mesti istiqomah dalam tawakal gitu. Itu gimana ya gitu kan? Iya. Istiqomah di dalam tawakal kita dalam mengerjakan ibadah apapun, maka biasakanlah kita gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memiliki ibadah kita ya bukan kita, walaupun ibadah itu kita yang ngerjain. Dan kita harus menyadari bahwasanya semua perkara baik itu berasal dari rahmatnya. Ketika kita menyadari berasal dari rahmatnya, maka keistiqomahan itu adalah akan berbuah. Istiqomahan itu adalah buah daripada kesungguhan apa yang dia hadirkan, yang dia sandarkan kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Maka keistiqomahan itu adalah buah apa yang ada di dalam diri. Kalau di dalam dirinya tidak tahqiq, tidak ada nyata, maka keistiqomahan itu akan berat. Orang kalau gagal fokus kira-kira bisa melakukan nggak? Nggak bisa, karena dia fokusnya gagal. Ketika dia fokusnya tajam, maka dia akan mudah untuk melakukan apapun yang dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah, maka hasilnya itu pasti menyenangkan, membahagiakan, membuat dia tambah menikmati kenikmatan Allah. Ya akhirnya jadi hamba yang pandai untuk mensyukuri segala nikmat Allah. Akhirnya nggak ada siapapun yang bisa mengecewakan diri. Karena apa? Fahuwa hasbuh. Dia yang melindungi dirinya. Dengan apa? Allah itu melindungi diri seorang hamba dengan kenikmatan, dengan itu tadi penyandaran yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu yang melindungi diri. Nah, demikian. Boleh sedikit lagi Pak Sakti? Boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Ada yang ingin terus dilontarkan gitu. Iya. Emang harus gitu gini Pak Sakti setelah menyimak pembicaraan kita lihat apakah tawakal itu secara syariat atau hakikat bisa dikatakan ya Ustaz? Mungkin atau salah satunya aja kita bersyariat aja, tapi hakikatnya tidak. Gitu. Apa kita berhakikat aja, atau syariatnya tidak? Maksudnya bagaimana gitu Bapak secara definisi tawakal gitu dalam syariat yang berada? Tawakal itu adalah nilainya adalah iman, batin, qalbu. Syariat itu adalah mengikuti. Karena Allah
mengajarkan kita taat bukan secara hati doang, secara fisik, secara tubuh, secara syariat pun demikian. Maka kalau tawakalnya seseorang tanpa adanya usaha, maka tawakalnya adalah batal. Karena kita bukan malah Rasulullah sendiri aja bersyariat ketika Isra Mi'raj. Rasulullah diikat ontanya. Ketika ada seorang sahabat ingin sholat, ya Rasulullah, apakah saya sudah bertawakal kepada Allah? Belum. Kenapa? Ontamu harus diikat. Diikat dulu, baru dia bertawakal. Bertawakalnya kepada Allah harus diikuti dengan usaha begitu. Karena Allah memerintahkan kita bersabab, tanpa sebab kita tidak akan bisa untuk bertawakal kepada Allah. Demikian. Alhamdulillah. Nggak apa-apa tanya lagi kalau mau. Udah masih ini. Kalau masih ada ganjel apa tanya apa-apa. Harusnya dari sebuah penjelasan masuk gitu kan, tidak ada yang dalam tenang. Iya. Namanya kita apa tuh kerjaan kayak semua orang bagaimana aja juga ya. Jadi beraneka ragam orang. Sifat kita kan nggak tahu. Tapi alhamdulillah sih Ustaz ya. Alhamdulillah. Biarpun di jalan pasti kan ya ada ujiannya dong. Enggak gitu kan apa ya, kita ilmu yang baik segala macam gitu kan. Ya berarti kan tadi ada riset kiat-kiatnya atau biar gitu koma, tawakal segala macam itu kan langsung penyerahan kita ke Allah segala macam. Ini kan apa namanya intisari kayak jadi definisi atau intisari dari tawakal tersebut itu untuk kita kalau kita misalnya diuji gitu kan, uji atau gagal misalnya dalam tawakal tersebut, sebenarnya bukan gagal bahasanya satu ya, kayak namanya kita masih belajar gitu kan. Ada kegagalan dalam hal tersebut, terus ada lintasan di diri kita buat begini itu biar cepat balikin lagi gitu saat maksudnya biar nggak masuk ke ranah kecewaan itu gimana sih? Orang yang banyak kecewa dalam usaha apapun karena dia telah mengkonsep nilai ketawakalan itu kepada Allah. Maka jangan pernah mengkonsep apapun ketika engkau menyandarkan hatimu kepada Allah. Ketika sebuah hati ini dikonsep, maka bukan hati yang bekerja, bukan keimanan yang bekerja, melainkan hawa nafsunya yang ada di kepala. Banyak orang kecewa karena hidup ini hasil konsep, bukan hasil iman. Maka hidup kita ini berasal dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang hidup, Allah yang berbicara, Allah yang bekerja, Allah yang menundukkan rezeki. Ketika kita menggunakan konsep untuk sampai kepada Allah, maka hakikatnya dia tidak sampai kepada Allah. Begitu. Karena tawakal ini adalah amalan hati. Usaha itu amalan badan, amalan tubuh. Jadi harus bisa dibedakan gitu. Ketika orang ini bertawakal betul-betul tanpa konsep ketulusan ya, betul-betul meyakinkan. Nah, keyakinan itu bukan hasil konsep. Hasil daripada ketulusan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang jatuh cinta, ketika orang meyakini seseorang, itu kan tidak bisa dikonsep. Karena adalah ikatan. Nah, karena tahqiqnya seperti itu. Penyandarannya betul-betul sama Allah, yang di kepalanya ini kalah. Bahkan apapun yang dia kerjakan itu kalah dengan apa yang ada di dalam dirinya. Nah, ini akan menjadi wujud nyata. Seperti itu. Maka keistiqomahan itu akan semakin menjadi. Karena apa? Karena hati itu bukan hasil konsep. Begitu. Para sahabat Nabi, mereka beriman kepada Rasulullah, bertawakal kepada Rasul. Itu nggak pakai dikonsep. Karena seutuhnya mereka itu bukan hasil pemikiran. Begitu juga Rasulullah tawakal, bukan konsep. Karena keimanannya beliau menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala demikian. Maka tidak ada satupun di antara mereka musyrikin Mekah yang bisa membunuh Rasulullah. Kenapa? Nilai tawakalnya itulah yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, dimanapun, kapanpun. Seperti itu. Ini tawakalnya memang benar dengan
keilmuan ya, bukan tawakal yang ikut ke kita. Iya. Itu maunya kita enggak begitu. Jadi bukan. Masya Allah. Ya, jadi bukannya kayak harus maksa. Udah kayak begini pokoknya tawakal gue kayak gini ya, gitu. Enggak, kalau nuntut berarti belum tawakal belum tawakal ya. Belum tawakal ya, karena bermain di logika dia. Itu Insya Allah. Allah. Banyak juga kita tawakal ya nih. Masya Allah. Alhamdulillah ketemu juga kita teman baru ini. Alhamdulillah. Itu tadi si Pak Sipatan udah megang makanan aja, itu mau gimana ini? Kasihan itu ya Allah. Iya benar. Iya. Tan, ini. Waalaikumsalam. Iya, minum ya Allah. Oh, kalau di sini maktab ada aja makanannya begini Ini apa ini namanya man? Itu tadi tuh jamaah bawain itu. Ini dari kebawahnya juga itu kue. Dongkal. Ini agar namanya nih Bu. Iya. Masya Allah. Ayo. Iya, Mas Alfian. Siapa namanya? Alfian. Alfian. Ya Allah. Alfian.